Sungguh sangat miris, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial jalanan atau PMKS di sejumlah kota-kota besar di Indonesia cenderung terus menunjukkan jumlah peningkatan populasi yang cukup signifikan, seperti gelandangan pengemis atau gepeng, anak-anak jalanan atau anjal, kemudian Pak Ogah atau badut-badut jalanan atau keluarga-keluarga jalanan, dan sebagainya. Yang artinya, dengan kondisi seperti ini menunjukkan peningkatan angka kemiskinan warga negara Republik Indonesia. Nah, menurut hemat saya, akar permasalahannya ada pada kemiskinan yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab, seperti diantaranya pengangguran, sulit mencari pekerjaan, kemudian korban PHK, kemudian penggusuran rumah-rumah ilegal, kemudian tidak memiliki ijazah, tidak memiliki kompetensi keahlian tertentu, sulitnya mengakses KUR atau kredit usaha rakyat dari bank, dan sebagainya. Sehingga dengan segala keterbatasannya dan tertutupnya semua akses membuat hidup mereka tidak berdaya. Dan di sisi lain, mereka harus mempertahankan hidupnya. Maka dengan segala keterbatasannya, mereka memilih hidup dan mencari penghidupannya di jalanan. Dan selanjutnya, pemerintah memberikan sebutan gelar PMKS jalanan. Nah, jika kita berbicara soal PMKS dan kita membiarkan terus PMKS jalanan terus berkembang, maka lama-kelamaan PMKS tersebut bisa meresahkan masyarakat. Begitupun masyarakat akan menilai kepada pihak pemangku kepentingan dan akan mempertanyakan kinerjanya dalam penanggulangan PMKS jalanan. Dan tentunya dalam hal ini akan berimbas pada pemerintah dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, dengan maraknya PMKS jalanan juga akan berimbas pada industri pariwisata dan akan merosotnya kepercayaan dunia internasional dan sebagainya. Tentu saya pribadi sangat mengkhawatirkan apabila hal ini terjadi dan kita tidak peduli serta tidak segera melakukan tindakan nyata, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi bom waktu dalam permasalahan sosial yang berskala besar. Tentunya hal ini tidak diharapkan terjadi. Jika negara hadir di tengah-tengah kemiskinan para PMKS jalanan dan negara mampu mengentaskan dan mengeluarkan segala kesulitan yang dihadapi oleh para PMKS jalanan, serta negara mampu mengantarkan menuju kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Nah, itulah harapan yang dinanti-nantikan oleh para PMKS jalanan. Namun, dengan kehadiran negara dalam konteks ini kerap diwakili oleh dinas sosial dan dinas-dinas terkait lainnya yang kerap menegakkan Perda Ketertiban Umum melalui implementasinya, yaitu berupa operasi atau merazia PMKS jalanan. Dan itu merupakan kegiatan rutinitas organisasi perangkat daerah atau OPD-OPD terkait di setiap kabupaten kota. Nah, kegiatan ini bukan berarti tidak penting, namun hasil akhirnya hanya sebatas pendataan, kemudian mendokumentasikan, lanjut memberikan pembinaan singkat, dan selanjutnya dilepaskan kembali. Maka, apa yang terjadi? Situasi permasalahan sosial jalanan para PMKS jalanan tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Mengapa hal ini demikian bisa terjadi? Karena kegiatan pembinaan singkat dan atau program instan yang diberikan kepada PMKS jalanan oleh dinas sosial sama sekali tidak menyentuh akar permasalahannya, yaitu kemiskinan, dan tidak ada
program yang bisa memberikan solusi alternatifnya bagi PMKS jalanan. Secara pribadi, saya berharap kepada negara melalui pemerintahan pusat dan daerah selaku penyelenggara negara diharapkan dapat mengeluarkan PMKS jalanan dari kemiskinan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya telah didukung dengan alokasi anggaran yang cukup memadai dan yang bersumber dari uang pajak yang berasal dari rakyat. Dan saya sangat optimis pemerintah pasti bisa dan mampu melaksanakannya. Dan terciptalah Indonesia bebas dari PMKS jalanan sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai informasi tambahan, saya berharap kepada para penguasa kabupaten kota tidak memperlakukan diskriminasi kepada PMKS jalanan. Pasalnya, mereka adalah orang Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan kepada para organisasi perangkat daerah atau OPD atau SKPD di kabupaten kota, dan sesuai dengan tupoksinya dalam penanggulangan kemiskinan PMKS jalanan, tentunya harus bisa memanusiakan manusia secara manusiawi dan bisa mengantarkan hidup yang mandiri dan wajar bagi PMKS jalanan, sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, itulah sekilas penjelasan ringkas tentang PMKS jalanan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom